Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Darmawati akan melakukan proses coaching mengenai kasus 1, yaitu kasus 1 itu berisi tentang Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Nah, skenario proses coaching ini, saya Darmawati sebagai coaching, Ibu Wahyuni sebagai coach, dan Ibu Suryani sebagai pengamat. Nah, di sini skenario-nya adalah antara Ibu Guru dan Ananda Ais. Ibu Guru saya sendiri, sedangkan Ais itu adalah yang memerankan adalah Ibu Wahyuni. Ya. Setelah jam istirahat, Ibu Guru memanggil Ais ke ruang guru. Nah, Ais, bisa ke ruang guru sebentar? Iya Bu, bisa. Ais menuju ruang guru, lalu Ibu Guru bertanya mengenai kendali dan tujuan dari pertemuan tersebut. Assalamualaikum Bu, bisa saya masuk? Silahkan masuk, Nak. Silahkan duduk. Kamu tidak apa-apa kalau kita ngobrol agak lama. Iya Bu, tidak apa-apa. Nah, Ais, tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak Bu, memang ada apa ya? Alasan Ibu panggil ke sini karena akhir-akhir ini saya memperhatikan Ananda selalu kerja tugas sendirian. Padahal itu adalah tugas kelompok. Iya Bu, tapi nilai tugas saya selalu bagus jika kerja sendiri. Ananda Ais, memang senang kalau kerja sendiri. Tidak sih Bu, sebenarnya saya mau memberitahu Ibu mengenai kendala saya kerja tugas kelompok. Kalau begitu, apa yang bisa saya bantu dan ingin kamu capai dari diskusi kita sekarang? Saya ingin mendapat solusi dari kendala saya kerja tugas kelompok Bu. Selain solusi dari masalah Nanda, ada lagi yang ingin disampaikan? Iya Bu, ada teman saya yang sering mengganggu ketika saya kerja tugas. Ibu Guru menanyakan mengenai kendala Ais melakukan kerjasama. Nah, Ais, coba ceritakan kendala Ananda jika bekerja sama dengan teman-temannya dan siapa yang sering mengganggu ketika kerja tugas. Sebenarnya Bu, saya kurang suka kerja tugas secara berkelompok karena saya tidak bisa berpikir. Dan yang sering mengganggu itu Ridho dan Wahyu Bu. Tidak bisa berpikir karena apa? Coba jelaskan ke Ibu. Itu Bu, rata-rata teman saya tidak mau bekerja dan hanya main-main saja ketika ada tugas, sehingga saya tidak bisa berkonsentrasi kerja tugas. Mengapa Ridho dan Wahyu mengganggu kamu? Ridho dan Wahyu selalu cerita bersama Bu. Terkadang mereka bercanda dan saling memukul jidat atau menendang kaki satu sama lain, sehingga itu mengganggu saya yang sedang bekerja Bu. Selain tidak bisa berpikir dan merasa terganggu karena teman kelompoknya main-main, apalagi yang menjadi alasan Anda tidak ingin kerjasama? Kalau tugas kelompok selalu saya sendiri yang kerja Bu. Teman saya tidak mau membantu. Jadi saya pikir lebih baik saya kerja sendiri saja daripada tugas kelompok baru saya sendiri yang kerja. Oh, sekarang saya mengerti perasaan anak Ais. Jadi seandainya teman-teman Ananda tidak main-main, tidak mengganggu ketika kerja tugas, dan mereka membantu menyelesaikan tugas kelompok, Ananda mau kerjasama mengerjakan tugas? Iya Bu, saya mau. Ibu Guru bertanya kembali mengenai strategi dari kendala dalam bekerja sama. Kalau begitu menurut Naais,
Bagaimana caranya sehingga teman kelompoknya tidak main-main, mengganggu, dan mau membantu menyelesaikan tugas kelompok? Kalau menurut saya sih, ya baiknya mungkin membuat kesepakatan dengan anggota kelompok. Lalu tugasnya dibagi dalam kelompok. Ada yang kerja nomor 1, ada yang kerja nomor 2. Jadi adil kan Bu? Nanti kalau selesai semua tugasnya nanti, lalu kami diskusikan kembali mana yang perlu diperbaiki. Wah, Itu Bu. idenya Ais bagus sekali. Kalau mengenai Ridho dan Wahyu? Ridho dan Wahyu dipisah tempat duduknya saja Bu, karena kalau mereka berjauhan tempat duduk, mereka tidak saling bercanda. Tapi apakah mereka mau? Apakah mereka mau pindah tempat duduk? Saya akan minta tolong kepada Ridho agar mau berpisah tempat duduk dengan Wahyu Bu. Coba ceritakan kembali semua rencana Ananda menghadapi solusi kendala Ananda. Mungkin saya membuat kesepakatan dengan anggota kelompok membagi materi tugas setelah tugas masing-masing anggota kelompok selesai, lalu kami diskusikan kembali mana yang perlu diperbaiki. Mengenai masalah Ridho dan Wahyu, mereka perlu dipisah tempat duduknya Bu. Nah, dari hal yang Ananda sudah jelaskan, apakah bisa membantu Ananda kerja tugas? Iya Bu, saya bisa belajar dan melakukan kerjasama dengan kondisi yang tenang. Nah, Ibu Guru menanyakan komitmen dari orang yang dapat membantu menjaga rencana. Setelah diskusi ini, apa komitmen kamu terhadap rencana yang telah dijelaskan? Ketika masuk jam pembelajaran sebentar, saya akan minta tolong kepada Wahyu agar duduk di sebelah Dian, sedangkan Ridho tetap di sebelah saya. Dan kalau nanti ada tugas kelompok, kami akan melakukan kesepakatan dengan memberi materi tugas untuk dikerjakan masing-masing dari anggota kelompok. Setelah selesai tugas masing-masing, lalu kami diskusikan kembali mana yang perlu diperbaiki Bu, seperti itu. Siapa yang bisa membantu kamu melaksanakan rencana kamu? Mungkin keempat teman kelompok saya Bu, yaitu Wahyu, Ridho, Dian, dan Salsa. Kalau mereka sepakat usul saya mengenai perpindahan posisi Wahyu dan pembagian materi tugas kelompok nanti, dan mereka bertanggung jawab menyelesaikan tugas masing-masing untuk didiskusikan kembali, saya rasa akan bisa melakukan kerjasama yang baik dan mengerjakan tugas Bu. Nah, itu ide yang cukup bagus. Semoga Ananda sudah bisa kerjasama menyelesaikan tugas kelompok dengan hasil yang lebih baik dibandingkan hasil tugas Ananda yang dikerjakan secara mandiri. Iya Bu, terima kasih. Oke, boleh Ananda kembali. Sudah mendapat solusi dari masalahnya? Iya Bu, sudah dapat. Ananda boleh kembali ke kelasnya ya. Semoga Ananda sudah bisa melaksanakan apa yang telah direncanakan tadi. Ya Bu, terima kasih. Baik, demikianlah hasil coaching dari kasus 1. Terima kasih kepada Ibu Wahyuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Anang. Ya, Bu Juryani bisa sempat monitor sampai terakhir ya Bu Juryani? Sampai di tanggung jawab sebagian Pak, karena terlempar juga. Iya, nanti bagian setelah tanggung jawab mungkin bisa diberi masukan oleh teman yang lain. Iya. Jadi setelah tanggung jawab itu apa? Ya. Nah, silakan Bu Suryani menyampaikan. Ya, terima kasih untuk kesekian kalinya mengamati lembar observasi dari pelaksanaan coaching Ibu Dharma untuk kasus 1. Jadi Ibu Dharma di sini sama halnya dengan kasus yang dialami oleh Ibu
Suryani. Di sini dari awal Ibu Dharma sudah mau meluangkan waktu untuk dari waktu yang lebih sesuai, karena kenyamanan anak itu tampak terlihat dari cara anak menyampaikan semua unek-uneknya. Dan tujuan dari coaching juga disampaikan dengan sangat baik. Kemudian diidentifikasi juga, sudah diberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing seluruh keluh kesah dari murid tersebut, dan mengutarakan bahwa sebenarnya permasalahan yang muncul itu datangnya juga dari lingkungan sekitar anak itu sendiri, dari teman-temannya sendiri. Di sini Ibu Dharma berhasil mengidentifikasi hal tersebut. Kemudian di rencana aksi, Ibu Dharma sudah memberikan pertanyaan yang mendorong murid tersebut untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan dia lakukan selanjutnya, karena setelah menemukan identifikasi permasalahan, mulai dari siswanya sendiri sampai kepada cara dia untuk mengatasi permasalahan belajarnya yang sulit bekerja sama dengan teman-teman yang lain, dia sudah menemukan caranya sendiri. Kemudian yang terakhir di bagian tanggung jawab itu, saya cuma sampai saya tidak sempat merekam apa yang diutarakan. Mungkin ada rekan lain yang bisa melanjutkan. Tapi sejauh ini saya apresiasi sudah sangat baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suryani. Ya. Hasil pengamatannya meskipun tidak 100% mengikuti ya, 90% juga mengikuti. Ada yang lain yang memberikan komentar? Silakan. Ya, silakan Bu Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kebetulan juga saya mendapatkan kasus yang sama dengan Ibu Dharma. Di sini saya hanya ingin mengapresiasi dengan ide-ide kelompok A, termasuk Ibu Dharma, karena saya lihat kelompok A ini membuat skenario Iya. tentang teknik, Ada skenario. kegiatan coaching teknik Tirta. Cuman yang ingin saya ada skenario. Hanya hal kecil saja, bahwa mungkin tadi itu di awal terbalik ya, tertukar. Harusnya yang sebagai coach itu Ibu Dharma dan coachingnya itu Ibu Wahyuni. Kalau tadi disampaikan itu terbalik, coachingnya Ibu Dharma, coachnya Ibu Iya, saya Wahyuni. coachingnya. Sedangkan kita ketahui tadi waktu disampaikan sama Ibu iya. Dharma itu Salah yang sebut, saya dia mau bilang klarifikasi. coach. Iya, salah Coach. sebut. Harusnya coach. Salah sebut, iya. Terus iya. Terus yang kedua, saya sangat terinspirasi dari langkah-langkah Tirtanya. Langkah-langkahnya sudah sangat terstruktur dengan rapi dan sudah runtut, dan proses coachingnya juga sudah, menurut saya sudah sangat bagus. Ya, mungkin hanya itu Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sari.